Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahul Kurniawan dari Sistem Informasi dengan NIM 0522371141 Universitas Terbuka UP BJJ Jember. Kali ini saya akan membahas tentang tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Nah, pada tugas kali ini kita diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur sebagai berikut. Yang pertama, input data buku. Kedua, peminjaman buku. Ketiga, pengembalian buku. Keempat, menghitung denda keterlambatan. Kemudian, mencetak struk peminjaman. Dan yang terakhir, manajemen data buku yang dilakukan oleh admin perpustakaan, yang dimana memiliki fitur sebagai menambah buku baru, mengubah informasi buku, dan menghapus buku dari daftar. Oke, langsung saja ke codingannya. Nah, kali ini saya membuat dua kelas yang berbeda, yakni kelas buku dan juga kelas main. Di mana kelas buku ini mencakup semua data buku dari judul, penulis, kategori, dan ketersediaan buku, yang dimana nantinya akan dipanggil di kelas main yang telah saya buat. Oke, untuk kelas main ini terdapat beberapa statement untuk menjalankan program tersebut, yakni pada tampilan pada saat menjalankan program tersebut akan menampilkan sistem manajemen perpustakaan, yakni tampilkan daftar buku, pinjam buku, kembalikan buku, kelola buku oleh admin, kemudian keluar dari aplikasi. Nah, kemudian saya membuat statement untuk menampilkan daftar buku. Nah, daftar buku ini dapat ditampilkan secara berulang-ulang selama program dijalankan. Oke, yang kedua, saya membuat statement pinjam buku, yakni di mana pada saat melakukan pinjam buku kita diminta untuk memasukkan judul buku. Kemudian jika buku ditemukan, maka buku akan tersedia dan dapat dipinjam. Kemudian jika tidak ditemukan, silakan mencoba lagi. Oke. Nah, kemudian akan muncul struk peminjaman. Nah, untuk statement selanjutnya adalah pengembalian buku, yang dimana di sini kita diminta untuk memasukkan judul buku yang akan dikembalikan. Nah, untuk keterlambatannya, saya membuat statement sebagai berikut. Untuk menghitung dendanya, yakni jika buku terlambat dikembalikan lebih dari 7 hari, maka akan didenda sebesar 5.000 per harinya. Oke. Kemudian saya menambahkan statement pada kelola buku yang dilakukan oleh admin, yang dimana fitur-fiturnya tambah buku, ubah buku, hapus buku, dan kembali ke menu utama. Nah, pada tambah buku, di sini saya memasukkan statement untuk memasukkan judul buku, memasukkan penulis, kategori, yang dimana jika kita menambahkan akan ditampilkan pada daftar menu buku tersebut. Kemudian statement selanjutnya yakni ubah buku. Nah, di dalam statement ubah buku ini kita diminta untuk memasukkan judul buku yang akan diubah. Nah, jika buku ditemukan, maka
dapat menambahkan judul baru, penulis baru, dan kategori baru. Oke. Kemudian akan dilakukan konfirmasi perubahan pada buku tersebut. Jika konfirmasi tersebut dilakukan iya, maka buku berhasil diubah. Jika tidak, perubahan akan dibatalkan. Kemudian statement yang terakhir, saya membuat hapus buku, yang dimana fitur pada statement ini kita diminta untuk memasukkan judul buku yang akan dihapus. Jika tersedia, maka akan melakukan konfirmasi penghapusan. Jika iya, maka buku akan dihapus. Jika tidak, penghapusan akan dibatalkan. Oke, langsung saja untuk melakukan running program tersebut. Saya coba jalankan program ini. Java Java. Oke, sebelumnya saya menggunakan Visual Studio Code untuk melakukan coding program tersebut karena pada saat pengkodingan itu lebih mudah dan familiar bagi saya. Oke, program sudah saya jalankan. Nah, seperti yang saya katakan, pada tampilan awal menjalankan program akan ditampilkan sistem manajemen perpustakaan, yakni 1. Tampilkan daftar buku, 2. Pinjam buku, 3. Kembalikan buku, 4. Kelola buku admin, dan yang terakhir keluar dari program tersebut. Oke, kita coba untuk menampilkan daftar buku. Nah, daftar buku akan ditampilkan. Nah, oke. Kemudian menu selanjutnya, pinjam buku. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pada saat kita menjalankan program, daftar buku akan selalu muncul karena terjadinya perloopingan atau perulangan yang saya masukkan pada statement tampilkan daftar buku. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan judul buku. Judul buku yang akan dipinjam. Misal, saya tulis Laskar Pelangi. Oke. Nah, buku berhasil dipinjam. Nah, di sini akan ditanyakan ulang apakah kita mau meminjam lagi. Kalau meminjam lagi, kita masukkan judul baru. Kalau selesai, kita ketikkan selesai. Oke, kita coba untuk memasukkan buku lain, yakni Bumi Manusia. Oke, coba. Nah, buku berhasil dipinjam. Oke, kemudian kita ketik selesai untuk menyelesaikan peminjaman yang nantinya akan ditampilkan struk peminjaman. Oke, kita coba. Oke, berhasil ya. Program akan menampilkan struk peminjaman dan akan kembali ke menu utama. Oke. Kemudian kita akan coba menu yang ketiga, kembalikan buku. Nah, di sini daftar bukunya ditampilkan, kemudian kita disuruh untuk memasukkan judul buku yang akan dikembalikan. Oke, sesuai ya dengan program yang kita buat. Karena saya meminjam buku Laskar Pelangi, maka kita akan mengembalikan buku Laskar Pelangi. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan jumlah hari keterlambatan. Misal, hari keterlambatannya 10 hari. Oke. Nah, langsung muncul ya struk pengembalian. Nah, jika terlambatnya 10 hari, maka dendanya adalah 15.000. Nah,
Kenapa begitu? Karena setiap keterlambatan lebih dari 7 hari, maka akan dihitung 5.000 per harinya. Oke. Kemudian selanjutnya kita masukkan ulang buku yang kita pinjam tadi. Ini manusia. Oke, kita coba keterlambatan. Misal keterlambatannya tidak terlambat. Saya kasih 7. Oke. Nah, maka akan menampilkan struk buku manusia, kemudian status tersedia dan tidak ada denda. Nah, oke, valid ya. Dendanya hanya berlaku ketika lebih dari 7 hari peminjaman. Oke, selesai. Kemudian fitur selanjutnya yakni menu kelola buku. Oke, kelola buku. Nah, pada menu kelola buku ini program akan menampilkan yakni fitur tambah buku, ubah buku, hapus buku, dan kembali ke menu utama. Oke, kita coba untuk menambahkan buku. Misal, nah, masukkan judul bukunya. Misal, aku dan dia. Oke, saya masukkan. Nah, penulisnya. Misal, Gwen. Apa fiksi, kategorinya fiksi, non fiksi, teknologi, sejarah. Oke, fiksi saja. Nah, maka buku berhasil ditambahkan. Oke, kita lihat apakah buku berhasil ditambahkan atau tidak. Kita klik menu ubah buku. Nah, maka akan menampilkan daftar buku yang akan diubah. Nah, masuk ya. Kita menambahkan buku di yang nomor 17. Judul buku Aku dan Dia, penulis Gwen, kategori fiksi. Status ketersediaan tersedia. Oke, kita akan mencoba mengubah buku yang telah kita tambahkan. Yakni judulnya kita masukkan. Oke, nah, masukkan judul baru, misal Dia saja. Oke, masukkan penulis baru. Jika tidak, kita hanya menekan enter saja. Oke, jika tidak mau mengubah penulis bukunya, kita tinggal enter saja. Oke, selanjutnya kategorinya kita tidak usah ubah atau boleh diubah. Kita coba ubah non fiksi. Oke. Nah, maka akan dilakukan konfirmasi perubahan. Jika iya, maka perubahan pada buku akan dilanjutkan. Jika tidak, akan dibatalkan. Oke, misal kita ya saja untuk mengubah buku. Oke, apakah buku sudah diubah atau tidak? Kita coba lihat lagi di menu utama coba. Nah, kita tampilkan daftar bukunya. Maka tampil. Oke, tampil ya. Di nomor 17, yakni judulnya Dia, penulisnya sama masih Gwen, terus kategorinya non fiksi. Oke, kita kembali lagi ke menu kelola buku oleh admin. Kemudian kita masuk ke fitur terakhir yakni hapus buku. Nah, maka daftar buku akan ditampilkan yang dimana buku yang kita pilih yang akan dihapus. Oke, misal kita masukkan buku yang kita tambahkan tadi, Dia yang akan dihapus. Oke, nah maka akan dilakukan konfirmasi penghapusan oleh program tersebut. Jika iya, maka penghapusan akan dilanjutkan. Jika tidak, penghapusan akan dibatalkan. Misal kita klik ya, nah, buku berhasil dihapus. Oke, kita coba lihat di daftar menu. Oke, sudah tidak tersedia ya, sudah terhapus. Oke, coba kita
Kembali lagi ke menu hapus buku. Nah, masukkan judul bukunya misal Laskar Pelangi. Oke, konfirmasi. Kita klik no, coba. Apakah dia akan membatalkan penghapusan? Ya, penghapusan akan dibatalkan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.